Di Makkah Madinah itu ada musim yang sangat ekstrim, yaitu musim panas dan musim dingin. Di saat musim panas tiba, panasnya luar biasa. Begitu pula di saat musim dingin tiba, bahkan pernah sampai di bawah 0 derajat Celcius. Ada sebuah peristiwa di saat menjelang musim dingin tiba. Ada seorang laki-laki tua yang pakaiannya lusuh datang ke sebuah toko di Madinah. Toko ini menjual barang-barang mewah, sehingga yang masuk di toko tersebut hanyalah orang-orang yang berduit kelas menengah ke atas, atau istilahnya borjuis. Ketika laki-laki tua ini datang ke dalamnya, sehingga tampak aneh karena pakaiannya yang lusuh masuk di toko mewah, sehingga menjadi pemandangan yang menyita perhatian orang-orang yang ada di dalam toko tersebut. Beliau tampak kebingungan. Saat itu pula dengan ramah pemilik toko datang mendekatinya dan bertanya, "Adakah yang bisa dibantu wahai bapak?" Dia menjawab dengan penuh keraguan, "Nampaknya saya salah masuk." "Tidak. Panjenengan butuh apa?" katanya. "Saya ini butuh selimut 6 biji untuk persiapan datangnya musim dingin. Tapi saya hanya punya uang 100 rial. Apakah uang saya ini cukup untuk membeli 6 selimut ini? Meskipun tidak terlalu bagus, yang penting ada yang bisa saya bawa pulang." Dengan spontan pemilik toko bilang, "Cukup bapak, karena saya punya selimut yang harganya per biji 20 rial saja. Kalau bapak beli 5, saya kasih bonus 1. Nah, ketika itulah kemudian uangnya diterima. Bapak ini dengan wajah yang berubah sukacita, gembira, membawa 6 selimut untuk persiapan musim dingin tiba. Ketika itu ada teman dari pemilik toko ini memperhatikan mulai awal sampai akhir. Lantas dia mendekatinya dan bertanya kepada pemilik toko, "Wahai sahabatku, apakah kamu tidak salah? Bukankah kemarin engkau menjual selimut itu kepadaku? Harganya 450 rial. Dan sekarang engkau jual kepada orang tersebut hanya 20 rial saja." "Iya, memang betul. Selimut itu adalah selimut yang sangat bagus yang aku beli dari Turki. Aku menjual kepadamu per biji 450 rial dan itu tidak lebih dan tidak kurang. Memang kalau kemarin aku berdagang dengan manusia, tapi hari ini aku berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sebenarnya aku tidak menginginkan uangnya sama sekali. 100 rial aku terima dari bapak tadi. Aku hanya sekedar ingin menyelamatkan dia supaya tidak malu dan tidak sekedar seakan-akan menerima sedekah dari saya. Aku ingin mengangkat harga dirinya dengan pulang dengan dalam keadaan tenang. Yang kuharapkan adalah agar dia dan keluarganya tidak kedinginan dan kelak Allah membalas kebaikanku, agar aku dan keluargaku dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka." Hadirin yang rahimakumullah, dari peristiwa ini kami teringat firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa
yang meminjamkan satu pinjaman kepada Allah dengan jalan mendermakan, menginfakkan di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda dan dia akan mendapatkan balasan yang lebih bagus dan lebih mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita buka surat Al-Munafikun ayat yang terakhir, bahwa sedekah ini bisa menjadi benteng dan tameng di saat kita menghadapi siksa kubur maupun disiksa di akhirat kelak. Di mana ketika semua ahli kubur merasakan begitu dahsyatnya siksa kubur, spontan mereka menjerit dan menangis dengan mengadu kepada Allah begini, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, mbok inggih saya ini diperkenankan untuk hidup kembali ke dunia. Jika engkau perkenankan permintaan kami hidup kembali ke dunia walaupun sebentar saja. Mereka tidak mengatakan seakan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi mereka mengatakan fa'as-saddaqah, kami akan menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Tapi dijawab oleh Allah, itu tidak mungkin orang mati bisa hidup kembali, karena sudah terlambat. Oleh karena itulah, mudah-mudahan sekecil apapun sedekah yang kita berikan di jalan Allah atau kepada fakir miskin, anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang kita cintai dihindarkan oleh Allah dari bencana yang lebih dahsyat kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.